Nama saya Beatrice Eleora dari kelas 13 MS4. Hari ini saya akan menjawab tugas-tugas dan ujian tengah semester mata pelajaran basis data lanjut. Ini adalah tugas pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan alur dari diagram ERD rekameding. Pertama-tama, si pasien harus mendaftarkan diri ke admin supaya admin bisa mengolah data kunjungan dari si pasien. Setelah itu, admin pun akan mengolah data dokter, sehingga pasien bisa diperiksa oleh dokter dan mendapatkan diagnosa dari dokter. Setelah pasien mendapatkan diagnosa, admin pun bisa mengolah diagnosa ini untuk tahapan lebih lanjut, seperti obat apa yang akan diberikan, rujukan, atau terapi, dan lain-lain. Di dalam diagram ini terdapat 5 entitas, ada pasien, admin, dokter, kunjungan, dan diagnosa, dan 7 proses. Prosesnya itu pun ada mendaftar, mengolah, melakukan, habis itu mendapatkan, dan lain-lain. Adapun juga atribut dari si pasien, ini bisa kita lihat ada kode pasien, ada nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, alamat, dan lain-lain. Begitu juga dengan admin, dokter, kunjungan, dan diagnosa. Lalu, setelah itu, ini adalah ERD penjualan, di mana ketika customer ingin mengorder suatu produk atau memesan suatu produk, adapun yang perlu diketahui yaitu seperti nama company-nya, nama nomor teleponnya, alamatnya. Dan karyawan pun akan membuat tanggal pemesanan dan mencatat pesanan dari customer secara detail. Seperti product name, unit price, quantity-nya. Dan karyawan pun juga bisa mengetahui informasi mengenai supplier, seperti nama perusahaan suppliernya apa, nomor teleponnya, dan alamatnya. Untuk memudahkan perusahaan untuk memesan kepada supplier jika barang yang dipesan oleh customer tidak tersedia. Di dalam diagram ini terdapat 5 entitas, ada customer, produk, employee, details, dan supplier. Dan satu proses, yaitu kegiatan memesan. Adapun juga atribut dari si customer, yaitu ini company name, nomor telepon, alamat, begitu juga dengan produk, employee, order details, dan supplier. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan ketiga. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian lebih cocok diberi nama tabel mahasiswa atau tabel apa? Kalau menurut saya lebih cocok diberi nama tabel mahasiswa, karena dari entitasnya pun juga merupakan milik mahasiswa, di mana berisi data-data mengenai mahasiswa. Adapun juga soal yang selanjutnya. Di sini ada pengertian kunci data itu adalah satu atau sekumpulan kombinasi nilai atribut sebuah anggota entitas. Dan ditanyakan maksud dari sekumpulan kombinasi nilai atribut ini apa? Menurut saya, maksudnya itu adalah kunci itu didapat dari kumpulan satu atau lebih kolom yang dimana nilai itu didapat dari hasil gabungan dari semua kejadian dalam tabel sehingga menghasilkan kunci yang bersifat unik. Adapun juga lagi soal yang selanjutnya.
Di sini terdapat ilustrasi penggunaan DBMS, dan kita diminta untuk menjelaskan maksudnya apa. Maksud dari gambar ini adalah setiap pekerja itu mengambil data dengan menggunakan aplikasi pengelola data untuk menghasilkan laporan dalam bentuk database management system. Masuk ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya, di sini terdapat relationship foreign key dan versus primary key. Di sini diminta buatlah contoh tabel di mana ID mahasiswa menjadi foreign key. Akan saya tampilkan seperti ini. Ini adalah contoh relationship mahasiswa mengkontrak kelas yang dimana ID mahasiswanya itu merupakan foreign key yang memiliki hubungan dengan tabel mahasiswa. Lalu, masuk ke soal berikutnya. Di sini terdapat pertanyaan mengenai composite key. Pertanyaannya, padahal primary key sudah cukup baik untuk kunci, tapi kenapa masih ada composite? Kira-kira kapan bisa kita gunakan composite key ini? Karena composite key dapat menampung lebih dari satu atribut secara unik, mengidentifikasi suatu kejadian entitas, sedangkan primary key hanya bisa menampung satu atribut. Contohnya, perusahaan punya beberapa cabang atau nomor pesanan. Di satu kantor tidak ada hubungan dengan nomor pesanan kantor lain. Dengan kata lain, nomor pesanan yang sama digunakan semua kantor. Maka untuk membedakan nomor pesanan di seluruh cabang, ditambahkannya lah identitas cabang. Lalu kapan kita bisa gunakan composite key ini? Ketika terjadinya relasi antar tabel yang bersifat many to many, sehingga membutuhkan tabel penghubung yang di dalamnya ada key dari dua atribut. Sekian dulu untuk tugas di pertemuan ke-3 dan 4. Ini adalah tugas pertemuan ke-5, di mana kita diminta untuk membuat diagram konseptual dari contoh kasus perpustakaan. Ini adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan dari relationship ini sesuai dengan contoh kasus yang disediakan tadi. Di mana di sini terdapat 4 entitas dan 6 tabel. Entitasnya ada apa saja? Entitasnya ada penerbit, ada buku, ada mahasiswa, dan ada pengarang. Dan ada 6 tabel, tabelnya apa saja? Ada tabel penerbit, tabel mahasiswa, tabel buku, tabel mahasiswa pinjam buku, tabel buku tulis pengarang, tabel pengarang. Dan saya akan menjelaskan relationship dari setiap tabel yang ada di sini. Tabel penerbit dan tabel buku memiliki hubungan one to many, karena satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Lalu di sini ada tabel mahasiswa dan tabel buku, di mana mereka memiliki hubungan many to many, karena satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak mahasiswa. Oleh karena itu, saya membuat satu tabel tambahan di mana ID mahasiswa dan ID bukunya dijadikan composite key untuk mengetahui bahwa tabel mahasiswa dan tabel buku memiliki hubungan relationship many to many. Lalu, tabel buku dan tabel pengarang memiliki hubungan many to many, karena satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang dan satu pengarang bisa menulis beberapa buku. Oleh karena itu saya juga menambahkan
tabel buku tulis pengarang, di mana terdapat ID buku dan ID pengarangnya dijadikan sebagai composite key untuk memberitahukan bahwa tabel buku dan tabel pengarang memiliki hubungan many to many. Sekian dari video di tugas pertemuan kelima ini. Di pertemuan ke-8 ini kita diminta untuk membuat satu contoh studi kasus dan rancangan tabelnya. Di sini saya sudah membuat ERD penjualan di minimarket. Di ERD ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel pelanggan, pegawai, barang, dan distributor. Tabel pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Adapun juga tabel pegawai itu memiliki ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, alamat. Karena tabel pelanggan memiliki hubungan dengan tabel pegawai, oleh karena itu ditambahilah ID pegawai di tabel pelanggan. Adapun juga tabel barang, yaitu memiliki kode barang, nama barang, harga, dan jumlah. Sedangkan tabel distributor itu memiliki ID distributor, nama distributor, dan alamat. Karena tabel barang memiliki hubungan dengan tabel pegawai dan distributor, oleh karena itu ditambahilah 2 atribut di tabel barang. Dan kita pun juga menambahkan tabel membeli atau tabel pembelian karena dia memiliki hubungan antara pelanggan dan barang, di mana ditambahkannya 2 atribut, yaitu ID pelanggan dan kode barang di tabel pembelian, yang dimana nantinya ini bakal dijadikan sebagai composite key untuk menghubungkan tabel pelanggan dan barang. Ini adalah hasil relationship dari ERD penjualan di minimarket. Saya akan menjawab NIM dari basis data lanjut, di mana saya diminta untuk membuat database hotel karena NIM saya ganjil. Di database hotel ini terdapat 11 tabel, yaitu ada tabel tamu, tabel reservasi, tabel kamar, tabel tipe kamar, tabel transaksi, tabel bagian, tabel jabatan, tabel karyawan, tabel detail reservasi, tabel detail absensi, tabel absensi. Lalu saya akan menjelaskan hubungan atau relasi antar tabel. Di sini tabel tamu memiliki hubungan dengan tabel reservasi, di mana ID tamunya sebagai primary key dan ID di tabel reservasi itu sebagai foreign key. Berarti hubungannya itu tamu itu adalah one to many, di mana satu tamu bisa melakukan banyak reservasi. Lalu adapun juga tabel kamar itu memiliki hubungan dengan tabel reservasi. Ini memiliki hubungan juga one to many, di mana satu kamar bisa mereservasi banyak tamu. Adapun juga tabel tipe kamar. Tabel tipe kamar ini memiliki hubungan one to many, di mana tipe kamarnya satu tipe kamar bisa memuat banyak kamar. Lalu adapun juga tabel transaksi ini memiliki hubungan dengan tabel reservasi, di mana memiliki hubungan one to many. Adapun juga tabel bagian memiliki hubungan dengan tabel jabatan, di mana memiliki hubungan many to one. Lalu adapun juga tabel jabatan dan karyawan memiliki hubungan one to many, di mana karyawan itu hanya bisa memiliki satu jabatan dan satu jabatan hanya bisa dimiliki
dan satu jabatan bisa dimiliki oleh banyak karyawan. Adapun juga tabel karyawan memiliki hubungan dengan tabel absensi, yaitu relasinya yaitu one to many. Satu karyawan melakukan banyak absensi, dan absensi dilakukan oleh satu karyawan. Banyak absensi dilakukan oleh satu karyawan. Tabel absensi memiliki hubungan dengan detail absensi, yaitu hubungannya one to many. Sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih.